Jika orang yang Anda kasih mengalami penderitaan, Anda juga akan merasakan penderitaan tersebut dalam diri Anda. Dan semakin besar, semakin dalam cinta Anda pada orang tersebut, semakin besar pula derita yang Anda turut rasakan. Ambillah contoh. Kalau misalnya orang tua melihat anaknya menderita, dia akan turut merasakan kesusahan anaknya. Dan sebaliknya juga anak terhadap orang tua demikian. Juga dalam relasi dengan pasangan Anda juga akan sangat merasakan derita pasangan Anda kalau Anda mencintainya. Berbeda kalau Anda tidak mencintai pasangan Anda, dan sebaliknya ada tembok di antara Anda tidak akan merasakan apa-apa. Dia sakit, terserah, mati pun tidak apa-apa gitu ya. Dan seringkali juga ada yang mengatakan, oke, saya tidak mau mengalami penderitaan seperti itu, dan kemudian saya akan set boundaries, akan kemudian mencegah diri saya terlibat dalam relasi yang melibatkan perasaan. Oke, tetapi apa yang Anda rasakan, mungkin Anda tidak akan mengalami yang namanya penderitaan karena orang yang Anda cintai itu menderita. Tetapi hidup Anda bukanlah hidup yang sesungguhnya. Anda hidup dalam sebuah penjara perasaan Anda. Anda tidak membiarkan menjadi diri Anda yang sesungguhnya, yang dipanggil untuk juga mengasihi orang lain. Injil kita hari ini dan juga peringatan hari ini, Bunda Maria yang berduka cita, menampilkan sosok Bunda Maria yang selalu terlibat dalam kehidupan putranya. Dan karena begitu besar cinta sang bunda kepada sang putra ini, dia selalu hadir di saat-saat putranya mengalami derita yang paling besar dan paling dalam. Dan itu dimulai dengan ketika dia mendengarkan nubuat Simeon, bagaimana nasib putranya nanti, dan bahwa seperti sebilah pedang akan menembus hatinya sendiri. Ketika Bunda Maria kehilangan anaknya, Anda bisa bayangkan kalau anak Anda terlambat pulang saja, Anda gelisah, Anda telepon, di mana kau sekarang berada? Betapa Bunda Maria mengalami kecemasan ketika putranya hilang. Dan ketika mereka harus mengungsi ke Mesir juga, Anda bisa bayangkan penderitaan Bunda Maria, baru saja melahirkan, harus membawa putranya dalam kecemasan, kalau putranya ini kemudian dibunuh juga oleh Herodes pada waktu itu. Dan ketika Bunda Maria berjumpa dengan Yesus di jalan salibnya, kemudian menghantarkan Yesus sampai ke puncak Golgota seperti dilambangkan dan digambarkan dalam Injil Yohanes hari ini, dia menatap putranya dengan tentu penderitaan yang luar biasa, menyaksikan sang putra mengembuskan nafas terakhir, dan kemudian juga menerima Yesus di pangkuannya yang kita selalu ingat dengan gambaran patung Pieta yang dibuat oleh Michelangelo, dan kemudian juga turut meletakkan jenazah putranya di dalam makam. Anda pasti membayangkan kalau Anda sebagai ibu dan harus menyaksikan pemakaman anak Anda pasti akan mengalami kesulitan, penderitaan, kepedihan yang sangat dalam. Tetapi kekuatan Bunda Maria adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi tidak pernah dia ratapi. Dia tidak kemudian menyesal telah mencintai sang putra. Dia berjuang bersama dengan putranya, dan ini yang luar biasa. Dalam penderitaan, kita berjuang bersama dengan orang yang kita cintai. Kita tidak membiarkan dia berjuang seorang diri. Sampai pada titik puncak penderitaannya sekalipun, kita tetap ada di sana. Mungkin kita tidak berbuat apa-apa. Seperti Bunda Maria hanya memandang putranya disalib, tapi itu cukup. Bahwa sang bunda ada di sana. Itu memberikan kekuatan kepada Yesus untuk melaksanakan tugasnya sampai selesai. Dan lambang yang ditampilkan Bunda Maria menyertai putranya dan juga bersama dengan Maria ada Yohanes, murid yang dikasihi oleh Yesus. Itu juga melambangkan kehadiran kita. Seperti Bunda Maria setia pada putranya, dia pun akan menyertai kita sebagai putra-putrinya yang lain. Maka inspirasi pengalaman Bunda Maria semoga juga memberikan kekuatan dan inspirasi kepada kita untuk juga bagaimana menyertai orang-orang yang kita cintai di dalam penderitaan mereka. Tuhan, semoga kami tidak mudah patah semangat, melainkan penuh dengan harapan. Seperti Bunda Maria senantiasa saling meneguhkan dan saling menguatkan dalam hidup ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.